Kita harus memahami nilai bisnis atomi kita ya, karena kalau kita nggak tahu nilainya, kita akan anggap remeh ya, atomi. Sebelumnya kita akan nonton video singkat dulu ini ya. Ini adalah video tentang seseorang di Amerika ya. Dia sedang membagikan gold bar ya, emas batangan yang beratnya mungkin sekitar 30-an gram atau kita bilang 1 ons ya. Itu nilainya sekitar 3 ribuan dolar ya, sekitar 35 sampai 40 juta. Hanya sebatang kecil saja ya. Dia lagi coba bagikan ke orang-orang yang lewat ya. Waktu itu kayaknya di New York ya, rame sekali. Jadi dia tawarin, "Mau nggak ini logam ini apa, emas batangan ini?" Ya, kita lihat video ini. Let's see how long it takes for someone to take this gold bar in the street. We got one little popper to pop. Sir? Sir? No? Okay. How you doing, sir? Would you like this? No? Okay. See, it's hard to give away gold out here in these streets. A gold bar for you, sir, for free? No cost at all. Sir, a gold bar? You're good? Sorry, would you like this gold bar? I gotta get rid of it. Sir, a gold bar for free. Ma'am, can I give you this gold bar for free? Sir, a gold bar. This guy's gonna take it. Sir, would you like this gold bar for free? Thank you. There you go. Appreciate. Yeah, Yo, Trust NYC, you're the best. that's You're right. the best. Thank you so much. Appreciate. All right. Thank you. See how it is out here in these dirty streets? People don't know what's good for them, man. They can't even take free gold. Ya, kita melihat video tadi ya, kelihatannya simpel ya. Nah, itu sama dengan kalau kita belum paham apa yang kita berikan, ya orang ini nggak akan mau ambil ya. Padahal itu emas batangan senilai ya 40 juta loh, satu keping gitu ya. Sebagai yang memberikan itu, dia tahu dong nilainya ini adalah 40 juta yang dia mau berikan. Tapi lihat nggak tadi orang-orang yang bilang, enggak, mukanya aja nengok juga enggak gitu ya. Ngelihat juga enggak, jawab juga enggak, jalan aja terus. Nah, itu seperti kita di Atomi, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya ke Anda, menurut Anda Atomi itu nilainya berapa? Ya, mungkin Anda nggak tahu nilai Atomi. Kalau Anda tanya ke saya, Atomi nilainya adalah 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Kenapa 1 triliun? Ingat penghasilan Atomi berapa? 1 miliar sebulan. Bukan 100 juta ya. Bukan 500 juta ya. 1 miliar sebulan. Kalau Anda sudah penghasilan 1 miliar sebulan, ini kan Anda bisa wariskan sampai 3 generasi. Artinya ke anak dan cucu. Kalau di total itu adalah 100 tahun. Kalau 1 miliar sebulan, 1 tahun berarti berapa? 12 miliar. Ya, 12 miliar kali 100 tahun itu sudah 1,2 triliun. Jadi nilai Atomi ini adalah 1 triliun, Bapak Ibu. Jadi waktu kita menjelaskan orang tentang Atomi, kita sebetulnya sedang memberikan emas batangan yang senilai 1 triliun ini. Apa semua orang terima? Lihat video tadi. Ya, yang jalan-jalan aja, dia nggak peduli mau emas batangan kayak harga 40 juta kayak, dia nggak peduli. Karena dia tidak tahu nilainya, Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa dia ambil? Karena dia kenal orang ini. Dia bilang, oh ini namanya kan Trax NYC, ya ini nama YouTube channelnya dia. Karena dia udah tahu orang ini Trust suka NYC, you're the bagi-bagi emas. Makanya dia langsung ambil. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah tahu Atomi. Pada saat kita jelaskan bentar aja, dia langsung udah ambil. Karena dia udah apa? Udah tahu, Bapak Ibu. Jadi kita jangan berhenti sebelum ketemu orang yang seperti ini nih. Ya, orang yang udah tahu Atomi, dia akan nggak lama, oke Pak, saya akan coba. Saya langsung ambil. Ya, tapi kalau belum ketemu orang ini, jangan berhenti kayak orang ini. Terus-terusan tawarin, Pak, mau gold bar, mau emas batangan. Terus. Itu kuncinya ya, bukan nunggu sampai semuanya seperti orang ini, itu nggak akan terjadi. 99% orangnya itu seperti yang tadi tuh. Lihat nggak orang jalan aja kayak pengen ditabok itu muka. Kalau di Indonesia sih kayak nggak sampai kayak gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat video kedua. Ini yang saya dan istri saya jalankan ya tahun lalu, melakukan berserang, bertemu 100 orang sehari. Ya, kita pergi ke
downtown-nya Toronto yang paling rame, itu udah paling rame. Kurang lebih mirip kayak yang tadi ya, orang lalu lalang gitu. Kita lihat video ini. Father, and his father open arms. You give him a ring, give him a robe. That's how Jesus Christ will treat you too when you come back to him. He will praise you. Cheese, himo, yay! Himo time. Squeeze it until the end. After the last drop. Okay. And then you don't think Kurang lebih mirip-mirip dengan yang pertama tadi ya, yang membagikan emas. Kalau di sini saya dan istri saya sedang membagikan 1 triliun rupiah, ya, nilai Atomi. Dari 100 orang yang kita temui ya, cuma 2 orang yang kasih nomor telepon. Dari 2 ini, 1 nomor teleponnya hilang karena istri saya catatnya di brosur ya. Terus brosurnya kita kasih orang hilang. Dari 1 orang ini nggak jawab. Nah, yang rugi siapa? Apa saya? Saya nggak rugi. Itu sama seperti yang pemilik emas ini. Orang yang nggak ambil, mereka yang rugi. Emas 40 juta, 1 batang, dia nggak ambil. Dia nggak percaya. Kuncinya itu apa? Karena mereka tidak percaya. Anda nggak akan rugi. Saya nggak akan rugi. Orang mau join Atomi atau tidak, saya tetap akan dapat 1 triliun sampai ke anak dan cucu saya. Nah, kalau kita udah paham tentang nilai Atomi ini, apa kita berhenti? Nggak akan berhenti. Ya, berita baik kita akan terus ceritakan supaya semua orang bisa merasakan hal yang sama yang sudah kita rasakan. Ya, kita jangan berhenti hanya karena 1-2 orang nolak. Karena keluarga-keluarga kita bilang, aduh bisnis ginian nggak akan jalan. Ya, 99 orang yang kita ketemuin, dia akan bilang bisnis ginian tidak akan jalan. Nah, Anda harus percaya dengan 1 orang Anda sendiri ini. Percaya gak Anda bisa sukses? Percaya gak nilainya Atomi itu 1 triliun? Kalau tidak percaya, Anda tidak akan sukses. Ya. Ada pepatah seperti ini. Kalau sekarang Anda miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau sudah ketemu Atomi, Anda masih miskin, itu sudah pasti salah Anda. Serem ya. Saya pas dengar ini, ya betul ya. Ini benar-benar loh. Orang yang udah ketemu Atomi di hidup mereka, tapi masih miskin, berarti dia yang salah jalaninnya.
Karena udah banyak orang ya yang diatomi, hidup mereka dulu miskin. Sangat-sangat miskin. Sekarang penghasilan dia sudah 1 miliar. Ya, ini para Imperial Master, ada 13 saat ini. Setiap tahun akan nambah terus. 13 orang yang penghasilannya di atas 1 miliar. Dan ratusan orang penghasilan yang sudah di atas 500 juta sebulan. Dulunya mereka orang miskin. Tapi banyak juga yang sudah ketemu atomi masih miskin. Nah, itu salah siapa? Ya salah mereka. Kalau kita lihat buah ini, buah mangga, di atomi, kita ini ibaratkan apa? Ada yang tahu? Kalau kita lihat buah mangga ini di atomi, kita ibaratkan apa ini? Duit kan? Komisi kan? Marketing plan, ya, compensation plan, uang, ya. Nah, sebagai seorang petani pohon mangga, ya, sebelum dia mau menanam mangga, pertama dia harus tahu dulu buahnya apa yang saya akan panen. Berapa banyak buah mangga yang saya akan panen? Betul nggak? Kalau dia mau nanam mangga, tapi taruh benihnya itu bibit apel, bisa nggak dia dapat mangga? Nggak bisa kan? Jadi dia harus tahu dulu, mau tanam buah apa? Benihnya disesuaikan. Dan berapa banyak ya. Dan juga Anda nggak bisa mau makan mangga, Anda cuma duduk ya di bawah pohon atau di ladang ya. Tahu-tahu pohon ini numbuh, terus keluar buahnya mangga tak, terus jatuh di depan Anda langsung udah kekupas seperti ini Anda tinggal makan. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Anda harus kerja untuk menghasilkan pohon mangga ini. Sampai keluar buahnya mangga, baru Anda bisa menikmati. Apa prosesnya instan? Tidak instan. Ya. Anda mau makan mangga aja tidak instan kan? Anda harus tanam dulu benihnya. Benih dari pohon mangga. Pohon mangga yang tentunya yang baik, yang buahnya juga manis ya. Dan tentunya benih ini Anda harus cukup kena sinar matahari ya, ataupun Anda kena airnya juga cukup, irigasinya cukup ya, lalu pupuknya juga cukup. Nah, ini loh realitas daripada pohon mangga. Dari umur dia ditanam sampai 4 tahun itu tidak berbuah. Baru tahun kelima, masuk tahun kelima, mulai keluar buah. Ada yang 10 setahun ya, ada yang 15, baru mulai keluar buah. Lalu setelah pohon ini berbuah, ya di usia biasanya 5 tahun ke atas, tahun ke-10, pohon mangga ini mulai berbuahnya bisa 50 setahun, ada yang 100, dan pohon mangga ini bisa umurnya sampai 300 tahun lamanya. Ya. Dan setiap tahun, setiap pohon mangga ini bisa berbuah 500 buah mangga. Nah, ini yang dibilang semua dari kita mau cepat-cepat punya passive income. Masuk atomi 3 bulan, langsung pengen cepet-cepet dapat penghasilan pasif. Saya tidur dapat uang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Hukum alam ini berlaku dengan di atomi. Anda nggak bisa mengalahi yang namanya hukum alam. Kalau Anda mau punya passive income, Anda harus kerja dulu secara aktif. Sama seperti petani pohon mangga ini. Dia harus bekerja secara aktif pagi, siang, sore, ya. Tidak kenal waktu loh. Dia tidak main mut-mutan. Aduh, hari ini kayaknya lagi nggak mood. Udah deh, nggak usah dikasihin pupuk, nggak usah kasihin air. Mati itu pohon. Ya, dalam 4 tahun ini masa-masa yang kritis. Kalau kita tidak bisa berikan air yang cukup, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, ini pohon nggak akan berbuah. Seandainya berbuah juga pahit mungkin, asam. Ya, kalau kita mau punya pohon mangga yang manis, gemuk-gemuk, banyak, 4 tahun ini kita harus rawat betul-betul. Ya, artinya setiap pagi si petani ini harus bangun pagi, ngusirin burung, hama, ya. Pokoknya nggak boleh sampai ada yang makanin daun-daunnya, batangnya, dan bisa mati itu pohon ya. Dia harus kerja secara aktif selama 4 tahun tanpa hasil. Makanya jangan fokus kepada mangganya dulu. Kebanyakan dari kita cepat-cepat fokus kepada buahnya. Oh, buahnya nggak keluar-keluar. Lah,
Pohonnya aja belum keluar, apanya yang mau keluar? Anda nggak bisa mengalahi hukum alam. Ya, kerja dulu, bangun dulu. Nah, pohon ini berbicara tentang apa? Jaringan kita, Bapak Ibu. Ingat filosofi berkebun yang saya pernah jelaskan. Ya, suburkan tanahnya dulu. Kalau belum subur, mana bisa tumbuh itu? Keasamannya, ya, airnya, gizinya daripada tanahnya dulu. Lalu kedua apa? Perbesar batangnya, batang pohonnya diperbesar. Ini berbicara tentang silsilah kita. Ya, kalau tanah tadi berbicara tentang pola pikir kita, mindset kita. Sudah betul belum? Setelah itu besarkan batangnya. Silsilah kita ada kiri dan kanan, perbesar. Lalu yang ketiga, perbanyak daunnya. Itu adalah filosofi berkebun. Nanti dari daun ini akan terjadi yang namanya fotosintesis, mulai keluar bunga, akhirnya keluar buah-buahnya. Lalui dulu filosofi berkebun ini. Ya, jadi sama dengan ini. Jadi kalau kita mau berpenghasilan pasif di Atomic selama 100 tahun sampai ke anak dan cucu, Anda harus kerja secara aktif di awal. Mr. Park bilang apa? 3 sampai 5 tahun. Ini masa kerja Anda paling sulit. Sampai Anda minimal mencapai auto sales master mendapatkan PIN. Itu artinya penghasilan Anda 1 tahun minimal 300 juta. Ya, 25 juta sebulan sampai 50 juta sebulan. Berarti 300 sampai 600 juta setahun. Setelah Anda mencapai auto sales master, penghasilan Anda sudah stabil di situ. Itu adalah 90% kesuksesan Anda di Atomi sudah tercapai. Ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, Anda nggak bisa mengalahkan yang namanya hukum alam. Saya nggak mau. Saya mau cepet-cepet penghasilan. 3 bulan sudah saya jadi auto sales master penghasilan 300 juta setahun. Mustahil. Anda harus bekerja, tidak bisa hanya meratapi nasib, berharap jatuh mangga, langsung kebuka, langsung ada sendok, Anda tinggal makan. Nggak akan terjadi. Artinya apa? Dalam masa aktif ini, Anda harus secara konsisten mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan. Seperti petani, dia apa? Konsisten kan? Tiap hari harus kasih air, kasih pupuk, pastikan kena matahari. Setiap hari itu. Di Atomi itu apa? Melakukan home party, ketemu orang, ngomongin tentang Atomi, hadir ke seminar, hadir ke Zoom, nontonin video-video Mr. Park setiap hari. Ya, ini adalah kegiatan yang Anda dan saya harus lakukan. Bukan berdasarkan mood Anda. Kalau saya lagi nggak mood, saya nggak mau ngomongin Atomi. Kalau saya lagi nggak mood, jangan suruh saya bikin home party. Kalau saya lagi bete, jangan suruh saya hadir ke seminar. Apalagi Zoom. Ngeliatin muka Pak Mike udah bikin enak. Wah, kan lagi moodnya lagi nggak bagus. Ya, nggak bisa pakai mood, Bapak. Jadi Anda harus melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele ini secara konsisten setiap hari 3-5 tahun di Atom. Kalau Anda mau sukses. Nanti setelah mulai penghasilan, nah Anda boleh. Namanya udah passive income, sudah terjadi ya. Anda mau mungkin ya saya nggak mau hadir Zoom setiap hari, nikmati hasil, silakan. Ya. Tapi ingat, apa yang Anda kerjakan akan diduplikasi oleh jaringan Anda. Anda mulai males-malesan, tim Anda belum sukses kan? Mereka juga males-malesan. Lama-lama Anda juga mati, Bapak Ibu. Ya. Jadi duplikasikan pohon yang baik, kalau Anda mau melahirkan pohon-pohon yang lain yang baik juga. Tidak ada buah yang manis keluar dari pohon yang buruk. Ya. Buah yang manis berarti pohon ini juga sukses. Jadi benihnya itu diduplikasi. Ya. Banyak orang salah paham tentang duplikasi dan fotokopi. Ya. Fotokopi dan duplikasi ini dua hal berbeda. Fotokopi seperti ini. Saya mau punya pohon mangga, saya bikin dari plastik. Saya jiplak persis daunnya berapa, mangganya berapa, tapi dari plastik.
Bisa nggak saya nikmatin buahnya? Nggak bisa, itu buah plastik, Bapak. Itu fotokopi. Ya, Anda cuma ngopi. Tapi yang duplikasi sebenarnya adalah Anda ambil buah mangganya yang paling manis, ya, lalu bijinya Anda tanam. Dan waktu Anda tanam itu perlu 4 tahun. Sama seperti pohon induknya, perlu 4 tahun. Tidak ada hasil. Baru mulai menikmati hasil dari tahun ke-5 sampai 300 tahun. Itu baru duplikasi, bukan fotokopi. Sekarang Anda di Atomi mau ngapain? Mau fotokopi atau mau duplikasi? Kalau leader Anda setiap hari Zoom, kenapa Anda nggak Zoom? Kalau leader Anda setiap bulan hadir ke seminar, kenapa Anda nggak hadir ke seminar? Bilangnya mau jadi seperti orang sukses, kan? Duplikasi apa yang mereka lakukan. Jangan ngopi. Ya, artinya Anda cuma tiru, tapi sebetulnya Anda bukan menanam benih yang seperti upline leader Anda yang sudah sukses. Jadi kalau upline Anda setiap hari melakukan home party, kenapa Anda nggak lakukan home party? Ya, ini adalah refleksi dari perjalanan kita di Atom. Kok mereka sukses, saya nggak sukses? Apa yang salah ya? Ya cara duplikasi Anda yang salah. Kalau Anda duplikasi apa yang mereka kerjakan, Anda tiru, ya 100% Anda tiru, jangan banyak nanya deh. Ikuti aja. Kalau dia bilang seminggu 5 kali home party, bikin 5 kali home party seminggu. Kalau sebulan sekali dia hadir ke Success Academy, ikutin aja. Sebulan sekali ikutin Success Academy. Kalau setiap Kamis leader Anda hadir ke one day seminar, ikutin aja ke one day seminar setiap hari Kamis. Anda pasti jadi seperti itu. Ya. Jadi Anda harus duplikasi. Nah, yang lucunya seperti ini, Bapak. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ibu saya tuh suka bawain makanan, ya. Nasi goreng, ada telurnya, enak kan? Wah, memang seminggu, 2 minggu pertama sih enak gitu ya. Ada nasi goreng sama telur goreng, wah. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun kan bosen kan? Nah, saya lihat teman saya, dia makannya beda-beda. Senin, ayam goreng. Selasa, empal goreng. Rabu, bihun goreng. Kamis, kue tiaw goreng. Jumat, hamburger. Waduh. Tapi saya makannya nasi goreng terus gitu ya. Bisa nggak tiba-tiba besok nasi goreng saya jadi ayam goreng? Nggak bisa loh. Nah, ini seperti kebanyakan orang. Anda melakukan hal yang sama, yang sudah bertahun-tahun, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu tidak pernah akan terjadi, Bapak. Kalau kehidupan Anda sulit, udah 5 tahun, 10 tahun terakhir, lalu Anda tidak merubah ya kegiatan Anda setiap hari, apa bisa merubah masa depan Anda? Tidak akan bisa. Jadi Anda harus ambil keputusan, rubah tindakan Anda sekarang setiap hari, baru akan berubah nantinya. Ya. Sama seperti cerita saya, langsung saya bilang ke ibu saya, jangan bikin nasi goreng lagi, mah. Bikinin dong ayam goreng. Wah, dia bikin ayam goreng, baru bisa berubah. Karena saya melakukan apa? Tindakan yang berbeda. Bukan cuma terima aja. Ibu saya kasih nasi goreng, ya saya terima aja. Saya bisa bilang, jangan dong. Kalau ibu saya nggak mau bikinin, saya yang bikin sendiri. Saya yang mengambil tindakan untuk berubah. Ya, sekali lagi. Kalau Anda melakukan hal yang sama, sudah bertahun-tahun mengharapkan hasil yang berbeda, berarti Anda orang yang tidak waras. Anda yang sedang ngimpi di siang hari bolong. Ya, itu tidak pernah akan terjadi. Kalau Anda sudah muak dengan kehidupan Anda yang sekarang, Anda harus ambil tindakan yang drastis hari ini untuk merubah masa depan Anda. Nggak ada cara lain, Bapak. Kan ada pepatah gini, kalau saya mau memiliki hal-hal yang saya belum pernah miliki,
Saya harus melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Memang nggak enak. Perubahan itu tidak enak. Siapa yang suka perubahan? Nggak ada, Bapak Ibu. Tapi tanpa perubahan, Anda nggak akan bisa mendapatkan hal-hal yang belum pernah Anda miliki. Anda mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya uang, tapi tidak pernah melakukan hal yang berbeda, bisa nggak Anda miliki? Nggak akan bisa. Sampai kiamat pun, ya, Anda tidak pernah akan miliki. Karena Anda tidak melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan. Itu maksudnya. Ya. Nah, filosofi menabur benih. Kenapa saya paling senang pakai ilustrasi petani? Karena Mr. Park selalu pakai ilustrasi petani. Waktu kita menabur benih, ada beberapa kemungkinan, Bapak Ibu. Ya. Pertama, benihnya ini jatuh ke tanah, langsung burung ambil dan makan. Tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Langsung dimakan sama burung. Ya. Anda sebarin bibit jagung, kalau burung langsung makan, ya udah nggak akan keluar pohon jagung. Lalu kemungkinan kedua, benih tersebut jatuh ke tanah yang berbatu. Artinya tanahnya itu pendek ya, nggak dalam. Mungkin benih ini akan tumbuh sebentar, tapi karena tanahnya tidak dalam, akarnya juga pendek. Ya, jadi gampang mati. Baru tumbuh sebentar udah mati. Kena angin, kena hujan, kena air langsung ke bawah ya akarnya keangkat mati. Ya, ini adalah filosofi menabur benih kedua. Yang ketiga, kemungkinan adalah jatuh ke semak belukar. Di situ banyak tumbuhan liar ya, akar-akar yang liar. Akhirnya pohon Anda mungkin tumbuh sebentar, tapi karena akar liarnya, tanaman liarnya terlalu banyak, akhirnya nyekek akarnya pohon tersebut. Akhirnya pohon ini mati juga, nggak bisa napas ya. Kalah dengan tanaman liar-liar tersebut. Atau kemungkinan yang keempat adalah benih tersebut jatuh ke tanah yang subur, ya, yang gembur, tanahnya bergizi, airnya cukup, keasamannya pas, keluar pohonnya, tunasnya, batangnya, rantingnya, bunganya, keluar buahnya. Nah, waktu kita menebarkan benih di Atomi, ada 4 kemungkinan ini, Bapak Ibu. Ya. Ada yang langsung nolak, itu seperti dimakan burung, Bapak Ibu. Atau ada langsung celah, aduh bisnis MLM, network marketing, ngapain ikut gituan, lu akan rugi. Betul, kalau Anda bukan di Atomi. Tapi kalau Anda di Atomi, apa ruginya? Anda join gratis, tiap bulan nggak disuruh belanja, setahun sekali aja itu pun bebas ya. Mau belanja sesuai kebutuhan, apa ruginya? Anda nggak disuruh beli paket, ya, tapi Anda kemakan omongan orang. Nah, itu seperti yang dimakan burung. Atau seperti yang kedua, jatuh ke tanah berbatu. Langsung Anda kerja gila-gilaan. Kata Pak Mike 1 miliar, ayo, ayo, bisa. Langsung semangatnya 45. Tapi ingat, pola pikir Anda tidak dirubah. Pengen cepet-cepet kaya. Nah, ini adalah orang yang mau kaya cepet di Atomi. Makanya baru berakar sebentar karena tanahnya pendek, mati. Ya, nafsu, terlalu nafsu, tidak dibenahi dulu pola pikirnya. Langsung jualan, wah langsung beli paket 30 juta jualan. Caranya salah. Jatuh ke semak belukar. Ya, ini seperti apa? Udah hadir ke SA, udah hadir ke Zoom ya. Tapi komunitas dia adalah orang-orang yang negatif. Jadi dia ngumpul dengan orang yang senasib. Ya, kan ada videonya tuh dari James gue. Jangan ngopi dengan teman yang senasib. Karena kalau lu ngopi dengan teman yang senasib, akhirnya jadi curhat. Aduh, bisnis Atomi gue susah loh, cari orang susah. Pada bilang mahal. Ke SA suruh bayar, nggak ada duit. Susah, ngasilin komisi aja 750 itu lama. Iya, gue juga. Iya, gue juga. Semua juga ya. 10 orang juga bilang, iya, gue juga susah. Ah,
Berarti bukan gua doang yang susah. Semua juga susah. Berarti atominya yang susah ini. Bisnis atominya yang nggak jalan ini. Ya, apalagi wah pokoknya semua keluh kesah. Anda berada di komunitas yang salah. Akhirnya Anda sendiri yang tadinya udah mulai numbuh karena terdesak dengan tanaman-tanaman liar ini, orang-orang yang negatif thinking, Anda pun ikut mati. Ya. Nah, kemungkinan yang keempat ini seperti apa? Jatuh ke tanah yang subur. Anda ikuti mentor yang sudah sukses. Anda jiplak 100% apa yang mereka ucapkan dan kerjakan. Bukan hanya ucapkan. Ucapkan dan kerjakan. Ada leader yang cuma ucapkan doang. Tapi dia sendiri nggak ngerjakan. Jangan Bapak Ibu. Cari. Kalau belum ketemu, cari lagi. Cari lagi di upline-upline kita. Kalau sampai nggak ada gimana Pak Mike? Ikuti mentor paling atas adalah Mr. Park Han-gil, chairman-nya Atomic. Tontoni semua videonya Mr. Park. Sampai bosen. Ya, kalau Anda mau jatuh ke tanah yang subur seperti itu. Anda rubah dulu pola pikir Anda. Dengan video-video Mr. Park Han-gil. Sampai ubun-ubun Anda nih keluar Mr. Park punya rambut. Ya, ikuti mentor utama kita, Mr. Park. Bukan leader kita. Anda nggak perlu leader. Anda cukup perlu satu mentor utama yaitu Chairman Park Han-gil. Nah, ini adalah pengajaran-pengajaran yang akan masuk ke dalam Anda. Akhirnya Anda mulai bertumbuh. Akar Anda mulai tumbuh dengan pengajaran yang benar ya. Tidak melakukan penimbunan barang, tidak menjual produk-produk ke marketplace, tidak iklan-iklanan di sosial media jual-jualan seperti menjual kelontong ya, seperti salesman, tidak mencuri-curi member dari jaringan manapun, tidak menjadikan pusat pelatihan sebagai kedainya Anda berjualan tanpa PV ya, tidak menurunkan harga di bawah harga normal. Ya, tidak kejar-kejar mastership, menimbun barang sampai utang sana sini, kelibat hutang, akhirnya salahin Atomi. Ya, ajaran-ajaran yang benar ini harus berakar. Ini adalah benih yang jatuh ke tanah yang subur. Memang kelihatannya tidak ada hasil. Memang kelihatannya kok lama ya hasil saya. Ingat, semakin lama kita berbuah, artinya semakin lama kita menikmati buahnya. Pohon mangga tadi berapa? Nggak berbuahnya? 4 tahun loh. 4 tahun tidak ada buah. Tapi mulai tahun ke-5 sampai tahun ke-300, Anda tinggal ngipas-ngipas, itu buah keluar terus. 1 tahun bisa 500 buah. 1 pohon loh. Bayangkan kalau Anda punya 100 pohon. Nah, ya. Jadi Anda mau yang mana? Waktu Anda nebarin benih, nah ini adalah filosofinya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ada yang nggak berbuah, ada yang dimakan burung, ada yang baru bertumbuh mati, itu sudah normal. Nah, orang yang jatuh ke tanah yang subur, nah ini yang Anda harus pegang erat-erat. Ya, Anda harus pegang mereka erat-erat, karena ini sudah jatuh ke tanah yang subur, ke-1, ke-2, ke-3. Jangan sampai hilang orang-orang seperti ini. Karena dari mereka pula lah akan keluar orang-orang yang seperti Anda juga. Seperti mereka juga. Ya. Jadi kalau Anda belum berbuah, nggak apa-apa. Emang kita harus menebarkan benih sebanyak-banyaknya. Kalau kita cuma ngomongin 1 orang setiap minggu, gimana bisa ada yang bertumbuh? Logikanya seperti itu kan. Apa petani ini cuma nabur benih cuma 1, besok 1, oh besok lagi 1, enggak kan? Dia nanam langsung segenggam ditebar-tebar. Dia nggak peduli. Mau ada yang dimakan burung, ada yang numbuh di tanah berbatu, mau semak belukar, atau ada yang ke tanah yang subur. Dia tebar terus setiap musimnya. Sekarang saya tanya ke Anda, berapa sering Anda ngomongin Atomic Core setiap hari? Pak Mike, saya nggak ada waktu. Ya kalau ada waktu aja, ya paling seminggu sekali. Terus kapan numbuhnya itu pohon? Itu pertanyaan saya. Makanya Anda harus introspeksi.
Berapa benih yang Anda sudah tabur? Berapa pohon yang sudah tumbuh? Walaupun tumbuh, berapa yang sudah berakar ke dalam? Itu pertanyaan yang Anda harus tanyakan setiap hari, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belum berpenghasilan, bukan atominya yang tidak berpenghasilan untuk Anda. Andanya yang kerjanya salah arah. Kalau Anda ikuti hukum filosofi yang ini, menabur benih, Anda setiap hari tabur pada musimnya. Kalau lagi musim benih, jangan siremin dulu. Jangan kasih pupuk dulu, belum musimnya Bapak Ibu. Tebar benih dulu. Kalau musim benih sudah lewat, baru Anda kasih air, kasih pupuk, kasih vitamin, biar subur. Itu musimnya. Jadi nggak perlu kita nebar benih pada saat kita lagi panen. Lagi panen kita tebar benih, nggak akan tumbuh juga Bapak Ibu. Anda harus tahu musimnya di mana Anda. Kalau Anda lagi musim menabur benih, tebar dulu sebanyak-banyaknya. Lagi musimnya kasih air, kasih pupuk, kasih gizi, kasih pupuk, kasih air. Musim menuai, tuailah hasil kerja keras Anda. Ya, jangan cepat-cepat. Mau cepat-cepat menuai, nabur aja belum. Nyiramin aja kasih pupuk juga belum. Mau menuai. Ya, jadi ikuti filosofi menabur benih tersebut. 구독, 좋아요 눌러주세요.